Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pimpinan jemaat, majelis speaker, calon speaker, dan guru Injil beserta yang bertugas pada minggu ini mengucapkan selamat beribadah bagi saudara-saudara kami seiman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita mengundang Rohul Kudus hadir di tengah-tengah kebaktian kita melalui saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat kami undang bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan Bimbing Kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian Kau kuduskanlah pada tiap orang, Roh-Mu berikanlah segala kesusahan, Tuhan jauhkanlah sabar serta Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 16 ayat 1 sampai 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di kami puji pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Suci, 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 kaum kudus sujud di depan tatamu memenuhi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan menundukkan hati dan roh kita. Mari kita berdoa doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam hati kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami,
agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga untuk menyerahkan masalah kehidupan kita serta memohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Saat teduh kita mulai. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghias dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tarian-tarian orang yang bersukaria. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 132 ayat 1 sampai 3. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami disatukan, kami mencari-Mu Tuhan, dan yakin bertemu. Di kami kuasa-Mu Tuhan, menolong yang susah, asal dengan hati penuh. Umat-Mu, di kami kuasa-Mu Tuhan, yakin bersaksi, kami telah dibaptiskan di dalam Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita membacakan responsoria kita yang diambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 32 sampai 35 yang kita bacakan secara bergantian. Pada ayat ke-35 kita sama-sama membacakannya. Demikianlah jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyi bagi Allah, bermasmurlah namanya, buat jalan ia yang kendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya
di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Ayat 32. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia mempendengarkannya suaranya yang dahsyat. Kita bersama, Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, epistel kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menumbuhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu,
sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat kita pada minggu ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Pimpinan jemaat, guru Injil, majelis, speaker, calon speaker, dan yang bertugas pada minggu ini mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Yang kedua, minggu depan, tanggal 31 Mei 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, serta anak-anak kami yang berulang tahun mulai Minggu 24 Mei sampai dengan 30 Mei 2020. Semoga Tuhan memberkati. Yang keempat, ucapan terima kasih pendeta, guru Injil, speaker, calon speaker, serta majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan setiap minggunya, persepuluhan, ucapan syukur, dan partisipasi untuk COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita perhatikan bantuan sosial tersebut diberikan kepada anggota jemaat GMI Agape yang penyalurannya dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 setelah selesai ibadah dimulai dari sektor 3. Yang menyumbangkan bunga altar untuk minggu ini 24 Mei 2020 adalah dari keluarga Speaker GM Hutauruk MPD, Ibu R. Borunababan SPD, karena Bapak Speaker GM Hutauruk berulang tahun pada tanggal 24 Mei 2020. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pujian dari anak kita, vokal solo Maria Boru Sirait. Sol sol lima sude dia karena
sol sol lima sude dia kana salah kaki nang dohor pambahenaki sai hulao si patikmi daku tangi hona jarmi manimbil sian dalanmi Tuhan tatap ma'awon Tuhan tugutang akon unang lowasaw tu dalan nalilu buwanaw tu dalan natigon Tuhan tatap ma'awon Tuhan tugutang akon unang lowasaw tu dalan nalilu buwanaw tu dalan natigon unang lowasaw tu dalan nalilu buwanaw tu dalan natigon Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Inang Le Speaker Buru Pangabean Espak. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu kami persembahkan, Allah Bapa Pencipta, Halik langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, atas berkat dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui kesempatan untuk menjalani hidup, dan kami dapat menjalaninya hingga kini dalam keadaan sehat walafiat. Layaklah Engkau kami tinggikan, kami muliakan pada kesempatan ini, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu memberikan kami kehidupan. Bapa di surga, pada saat ini dengan kerendahan hati, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, untuk memohon pertolongan, penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa jika Tuhan tidak bersama dengan kami. Sendengkanlah telinga-Mu Tuhan, dengarkanlah seruan dan permohonan kami. Kami menyerahkan kehidupan jemaat GMI Agape ke dalam tangan-Mu. Berkatilah pekerjaan kami. Berkati makanan dan minuman yang kami konsumsi setiap hari. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya. Berikanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada kami. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami duka cita pada kesempatan ini, Tuhan hiburkanlah mereka. Jangan biarkan mereka terlarut-larut di dalam kesedihan. Biarlah Roh Penghibur menolong mereka untuk bangkit dari kesedihannya.
Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, berbaring di rumah maupun di rumah sakit, berkatilah obat yang dikonsumsi Tuhan, dokter dan perawat yang mengurusnya, biar mereka mendapatkan kesembuhan dan pulih dari penyakitnya. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami PHK bahkan pengangguran, berikan Tuhan kesabaran supaya mereka tidak berputus asa. Suatu ketika mereka akan menemukan pekerjaan yang tepat dengan profesi mereka. Jika ada jemaat Tuhan yang memiliki keluarga terpecah belah oleh karena sesuatu hal, Tuhan pertemukan kembali mereka. Berikan roh kelemah lembutan untuk saling memaafkan, dan mereka mengingat kembali janji pertama mereka melangsungkan pernikahan. Benahi keluarga tersebut ya Tuhan. Engkau mengetahui Bapa di surga, bahwa pada saat ini negeri kami mengalami bencana pandemik COVID-19 berdampak meluas untuk masyarakat Indonesia bahkan dunia, mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan penyakit, kematian, bahkan banyak pengangguran yang di PHK karena perusahaan-perusahaan banyak yang tutup, gereja ditutup Tuhan, bahkan perekonomian tidak menentu. Bapa yang baik, tolonglah kami jemaat-Mu ini untuk mampu menghadapi kesulitan ini. Jangan biarkan kami Tuhan berputus asa. Biarlah kami menjadi orang yang optimis dan berpengharapan bahwa suatu ketika virus ini akan segera menghilang dari negeri kami ini. Berikan kami Tuhan kesadaran supaya kami juga memupuk kerjasama yang baik dengan pemerintah untuk memutuskan rantai virus COVID-19 supaya tidak berkepanjangan dengan mematuhi anjuran pemerintah. Bapa di surga, kami berharap bahwa virus ini akan segera berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami Tuhan boleh melangsungkan kegiatan kami sebagaimana biasanya. Kami tidak terhalang lagi melakukan apa-apa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anak-anak kami, mulai dari yang kecil hingga yang dewasa, yang ada di depan kami, bahkan di perantauan, yang menduduki sekolah TK sampai perguruan tinggi, yang masih menikmati pendidikan Tuhan. Kami serahkan kepada tangan Tuhan. Kemampuan kami sebagai orang tua cukup terbatas untuk memantau, untuk melihat, untuk memelihara mereka Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami serahkan Tuhanlah yang menjaga, yang melawat, yang memelihara mereka, supaya mereka juga menjadi anak-anak yang bertumbuh takut akan Tuhan. Bapa yang baik, jika anak-anak kami sudah menyelesaikan studinya, mari Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, supaya mereka tidak menikmati masa-masa pengangguran yang sangat panjang. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah layak mendapatkan jodoh, namun belum menemukan jodoh yang tepat bagi mereka. Mari Tuhan pertemukan mereka dengan jodoh yang sesuai, yang sepadan, yang tepat, dan berasal daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lansia. Seiring dengan pertambahan usia mereka, sakit penyakit tubuh mereka kian hari semakin melemah. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami memohon kepadamu, mari Tuhan berikan kekuatan kepada mereka menjalani masa-masa tuanya. Berikan sukacita Tuhan, biarlah para orang tua kami ini boleh menjadi penasehat bagi keturunannya, dan mereka kian hari hidup dalam sukacita dan senantiasa di masa tuanya terus menyerahkan diri kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan,
Engkau sudah menambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Itu sebuah berkat yang besar dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk usia tersebut. Biarlah saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini semakin merasakan anugerah Tuhan. Tambahkan berkat berkelimpahan dalam kehidupannya, berikan panjang umur, tambahkan kesehatan Tuhan, sesuai dengan pertambahan usianya bertambah jugalah iman mereka kepada Tuhan. Kami berterima kasih juga Bapa di surga untuk keluarga Les Speaker MPD Hutauruk Boru Nababan yang sudah menyumbangkan bunga altar untuk boleh kami nikmati di dalam ibadah. Karena dia berulang tahun, tepatnya 49 tahun di dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia tersebut. Dan terima kasih untuk keluarga tersebut yang memberikan persembahan bunga altar. Tuhan berkati kehidupan keluarganya, Tuhan berkati anak-anaknya, pekerjaannya. Biarlah semakin hari keluarga ini semakin merasakan betapa besar anugerahnya Tuhan di dalam keluarganya, sehingga tidak jemu-jemu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini Bapa di surga, untuk anak-anak Tuhan yang melayani di Gereja Metodis wilayah 1, wilayah 2, mulai dari Bapak Bishop, DS, pendeta, guru Injil, Les Speaker, calon Les Speaker, majelis, dan seksi-seksi yang ada di dalam gereja, P2MI, PWMI, P3MI, sekolah minggu, bahkan tim pelayan ibadah. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan supaya Tuhan memberkati kehidupannya, memberikan panjang umur, menjauhkan mara bahaya, menambahkan kesehatan, dan bahkan mencukupkan segala apa yang kami perlukan di dalam menghadapi penderitaan yang sekarang ini kami alami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami, Tuhanlah yang memelihara. Pada kesempatan ini juga Bapa yang baik, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, sebentar kami akan menyampaikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang akan kami kumpulkan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari kami Jemaat Gemi Agape yang sudah memberikan perpuluhan, persembahan, ucapan syukur, bantuan sosial. Terima kasih untuk mereka karena hatinya terbuka untuk memberikan yang terbaik. Berkatilah kehidupan mereka, anak-anaknya, keluarganya, bahkan pekerjaan mereka, supaya hari lepas hari semakin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Guru Injil Parulian Purba yang akan berbagi firman Tuhan dengan kami jemaat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan urapi beliau. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan memberikan kekuatan yang baru bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, mengubahkan cara hidup kami yang lama menjadi baru, dan bahkan membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bekerja lewat kuasa-Mu melalui hamba-Mu yang menjadi sebagai perpanjangan tangan menuturkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau serahkan jika ada kelemahan dan kekurangan kami di sana sini, biarlah Tuhan itu tidak penghalang untuk kami menerima berkat-berkat Tuhan. Dengarkanlah Tuhan Yesus doa dan permohonan kami yang kami sampaikan pada saat ini hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Persembahan kita mulai. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh guru Injil kita, Pak Rulian Purba STH, kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 36 ayat 1 sampai 2. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persaudaraan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena lawatan Tuhan dalam satu minggu ini tetap senantiasa memberkati kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Sepanjang satu minggu ini Bapa, kami merasakan berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami semakin dikuatkan, dihiburkan, dan dipulihkan untuk senantiasa bersukacita di dalam menjalani kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran benih firman Tuhan, mampukan urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berikan kepada kami hati yang rindu untuk mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya membaca kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 11, doa Yesus sungguh sangat luar biasa dan penuh kusyuk untuk berdoa kepada Tuhan, kepada para murid, supaya ketika Yesus naik ke sorga, dia rindu jemaat Tuhan, para murid dan kita semua untuk tetap bersatu demi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya tawarkan untuk kita renungkan pada pagi hari ini yaitu bersatu demi kemuliaan nama Tuhan. Bersatu demi kemuliaan nama Tuhan. Jika kita renungkan dengan baik firman Tuhan yang kita baca di kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 ini, sungguh sangat luar biasa doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga di tempat yang telah disediakan Bapa baginya. Doa yang paling agung dan doa yang sangat tulus serta kudus telah ia sampaikan kepada Bapanya ketika ia berada di puncak taman Getsemani pada waktu itu. Dia mengambil waktunya, meninggalkan para murid-muridnya pada waktu itu. Dia memberi waktu untuk berdoa kepada Allah Bapa di sorga, supaya ketika Yesus terangkat ke sorga dan meninggalkan para murid dan kita jemaat Tuhan, harapan dan kerinduan daripada Tuhan Yesus supaya kita tetap bersatu demi kemuliaan nama Tuhan. Amin, jemaat Tuhan yang ada di rumah.
Supaya ketika Yesus telah meninggalkan dunia ini, Dia berharap jemaat Tuhan kepada Bapa, supaya murid-muridnya yang masih tinggal di dunia ini dan kita semua tetap bersatu di dalam Tuhan untuk melanjutkan visi misi pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini yang berkenan kepada Bapa. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita ketika Dia menyampaikan doa-doanya kepada Allah Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jika dengan sekilas kita membaca doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Selama ini kita berpikir bahwa doa yang diajarkan Tuhan Yesus hanya doa Bapa kami. Rupanya di dalam kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 11, di sini juga Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati kepada Tuhan. Dengan penuh harap serta tulus ikhlas dan percaya, Yesus berdoa kepada Allah sambil menengadah ke langit. Dengan penuh kerendahan hati, Yesus memohon serta berkata, demikian doanya Bapak Ibu. Kita ikuti di dalam hati kita. Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikannya kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, ya Bapa. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sangat luar biasa doa Tuhan Yesus bagi para muridnya dan untuk kita. Demi keselamatan kita, demi kesejahteraan kita, demi kerukunan kita di bumi ini. Harapan dan doa daripada Tuhan Yesus kiranya kita renungkan dan kita imani dan kita refleksikan di dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, puncak dari kesungguhan isi doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa yang perlu kita rangkum dan perlu kita dengar, kita imani, kita renungkan, dan yang harus kita lakukan yaitu di ayat 9 sampai 11. Demikian isi doa Tuhan Yesus selanjutnya. Saya akan bacakan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita renungkan. Yesus berkata demikian, berdoa kepada Bapanya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikku adalah milikmu juga, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Sungguh sangat luar biasa. Ungkapan kata mereka yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa
yaitu bertujuan kepada murid-muridnya yang masih tinggal di dunia ini, dan untuk kita jemaat Tuhan yang masih tetap hidup dan sehat hingga sampai saat ini. Dengan tujuan apa jemaat Tuhan? Dengan tujuan apa? Supaya apa? Yesus menyampaikan doa-doa yang sangat luar biasa, doa yang agung, yang kudus, dan yang penuh dengan ketulusan. Dia sampaikan kepada Allah Bapa di sorga, supaya ketika Yesus sudah meninggalkan kita di dunia ini dan ia naik ke sorga, dia berharap supaya kita tetap bersatu membangun kerajaannya di tengah-tengah muka bumi ini. Amin jemaat Tuhan yang ada di rumah. Itulah harapan kerinduan yang daripada Tuhan Yesus. Dia berharap supaya kita tetap bersatu membangun kerajaannya. Janganlah dulu di bumi ini Bapak Ibu terlalu luas. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah tetangga kita, kepada orang tua kepada anak, orang tua kepada menantu, atau sebaliknya. Bagaimana kita membangun kebersamaan dan kebersatuan di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita untuk melanjutkan visi dan misi yang telah Tuhan tinggalkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 cara yang mau saya bagikan untuk bersatu demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang pertama, mulailah memuliakan Tuhan dengan rasa takut dan hormat yang penuh dengan rasa dalam. Dari kitab Mazmur 33 ayat 8 dikatakan, takut membuat Tuhan marah. Dikatakan, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Situasi pada saat ini Bapak Ibu yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, terutama di bumi pertiwi ini. Apa yang kita rasakan pada saat ini Bapak Ibu membuat kita semakin khawatir dan gentar untuk menjalani kehidupan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah sudah tahu apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita di bumi ini, yaitu hadirnya virus corona yang melanda kehidupan kita. Kalau kita renung-renungkan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti firman Tuhan mengatakan kitab Mazmur 33 ayat 8, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Mungkin ini terjadi Bapak Ibu karena kehidupan kita tidak ada kesadaran untuk takut akan Tuhan. Terjadi virus corona, tetapi tidak ada rasa takut kita, supaya kita semakin memuliakan Tuhan di tengah-tengah pergumulan masalah yang kita hadapi bersama pada saat ini. Ini harus kita renungkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena virus itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita seperti Bapak Ibu melihat saya di layar televisi ini. Di handphone Bapak Ibu yang Bapak Ibu pegang. Tidak bisa kita lihat. Tetapi kita bisa merasakan bagaimana kegelisahan, kekalutan, kekhawatiran kita untuk menghadapi situasi yang mengganggu iman kepercayaan kita. Tetapi Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam jalanmu, maka Ia akan meluruskan kehidupanmu. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melalui semuanya ini, dan akan membuat kehidupan di muka bumi ini semakin damai sejahtera, dengan catatan kita harus takut akan Tuhan. Sedangkan yang kedua Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sadari bahwa keagungan, pujian, kenamaan, perbedaan adalah kata-kata yang searti dengan kemuliaan. Perbedaan kita,
mengagungkan nama Tuhan, puji-pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, kenamaan kita, keakuan kita di hadapan Tuhan. Itu kita renungkan, apakah itu semua berkenan kepada Tuhan? Itulah yang Tuhan harapkan. Sehingga kitab Mazmur 138 ayat 5 mengatakan, nyanyikan tentang jalan-jalan Tuhan untuk memuliakannya. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, muliakan Tuhan melalui perbuatan kasih. Sebagai contoh, di hari penghakiman mereka akan bertanya. Demikian isinya. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Lalu raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Banyak kita lihat Bapak Ibu, situasi sekarang ini mulai dari pemerintah negara kita menyalurkan bantuan-bantuan yang sangat luar biasa. Dan kita pun sudah menikmatinya. Ini adalah salah satu Injil yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan kita. Dan juga banyak gereja-gereja yang melakukan yang terbaik demi kesejahteraan jemaatnya, tetangganya, keluarganya. Memberikan sesuatu hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Itu kita lakukan Bapak Ibu, karena kita sadar segala sesuatu yang kita miliki pada saat ini, itu semuanya adalah milik Tuhan. Dan ketika kita menerima berkat Tuhan itu, bukan hanya untuk diri kita sendiri kita menikmati, tetapi kita berusaha untuk berbagi kepada orang lain, supaya ketika orang lain melihat perbuatan kita, mereka semakin mengenal dan memuliakan nama Tuhan. Itulah kerinduan dan harapan kita Bapak Ibu yang terkasih. Kelanjutan daripada doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan untuk semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang percaya, dikatakan di ayat yang ke-11 berbunyi, kata Tuhan Yesus kepada Bapa di dalam doanya, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menurut saya Bapak Ibu, ketika saya baca doa daripada Tuhan Yesus ini, memang Tuhan Yesus sungguh-sungguh sangat luar biasa mendoakan kehidupan kita saat ini. Sungguh sangat luar biasa. Dia menyampaikan isi doanya kepada Tuhan dengan cara menengadah ke langit sebagai rasa hormatnya kepada Tuhan. Kita bertanya dalam hati kita jemaat Tuhan, bagaimana kehidupan doa kita di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari? Apakah kita mau menggunakan waktu kita untuk berdoa demi kemuliaan Tuhan? Harapan dan doa-doa Tuhan Yesus kepada kita jemaat Tuhan yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus pada masa ini, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, dengan tujuan supaya kita tetap bersatu di dalam Tuhan, bersatu untuk memupuk tali persaudaraan kita di dalam iman, membangun doa-doa kita bersama demi kemajuan gereja kita, bersatu untuk berdoa demi keselamatan bangsa kita ini, terutama keselamatan bangsa dan negara kita dari wabah virus COVID-19 yang mengacaukan kehidupan kita.
kita dituntut Bapak Ibu bersatu juga mendoakan Bapak Presiden kita dan seluruh aparat pemerintah negara supaya sama-sama sehati melaksanakan visi misi yang baik demi kemajuan bangsa Indonesia dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, ada 5 poin yang diharapkan Tuhan Yesus ketika ia berdoa kepada Bapanya, yang saya rangkum dari kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Yang pertama, Bapak Ibu yang ada di rumah, harapan dengan tujuan kesejahteraan kita. Ketika kita sama-sama berdoa kepada bangsa dan negara kita ini demi kesejahteraan kota kita, keluarga kita, tetangga kita, maka kita juga akan sama-sama menikmati buah daripada doa kebersamaan kita. Sedangkan yang kedua, Bapak Ibu, harapan yang penuh demi kerukunan kita. Tidak ada, Bapak Ibu, sebagai contoh orang tua mendoakan anak-anaknya supaya tidak rukun. Tidak ada pemerintah kota yang mendoakan kotanya supaya tidak rukun. Tetapi pemerintah selalu berdoa supaya kota yang dia pimpin damai dan penuh dengan kerukunan. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu, harapan yang benar demi keselamatan kita. Doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa adalah doa untuk keselamatan kita bersama. Sedangkan yang keempat, Bapak Ibu yang saya kasihi, harapan yang sungguh untuk menyadarkan kita. Kenapa Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa berdoa kepada Bapa sambil ia menengadah ke langit untuk menyatakan rasa hormatnya kepada Tuhan. Dengan tujuan apa, Bapak Ibu? Supaya kita, saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah juga sadar betapa pentingnya berdoa kepada Tuhan. Betapa pentingnya berdoa kepada Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan. Sedangkan yang kelima, Bapak Ibu, harapan yang tulus supaya kita tetap memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita sering berdoa? Dengan tujuan apa? Apakah dengan tujuan hanya untuk meminta berkat kepada Tuhan? Saya rasa tidak, Bapak Ibu. Kita berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan itu ada, makanya kita berdoa. Kita belajar dan merenung supaya di dalam kehidupan kita harus tetap berdoa di dalam Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan dan demi kesejahteraan kehidupan kita. Biarlah lewat doa-doa Tuhan Yesus kepada kita dan sapaan firman Tuhan yang saya sampaikan pada kita pagi hari ini semakin membuka pikiran kita betapa pentingnya berdoa kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita berdoa kepada Tuhan. Harapan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Supaya kita juga sama-sama belajar dan terus belajar untuk berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satu hati, satu jiwa, dan satu pikiran untuk berdoa bersama, mendoakan bangsa dan negara kita ini. Saya percaya Bapak dan Ibu yang ada di rumah, terkhusus orang tua kami yang para lansia, pasti khawatir menghadapi situasi virus COVID-19 yang terjadi di muka bumi ini. Kita khawatir. Ketika kita berdiam di rumah, kita merasa bosan dan jenuh, seolah-olah kehidupan kita ini terpenjara. Dan ketika kita keluar, kita juga mengalami rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Seolah-olah virus itu sudah ada di depan mata kita, mau menghampiri kehidupan kita. Kita khawatir, kita kalang kabut. Disinilah Bapak Ibu, Tuhan menuntut kita untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa yang di surga.
Karena doa-doa Tuhan Yesus yang kita bacakan pun tadi sangat luar biasa. Untuk keselamatan kita, untuk kesejahteraan kita, kerukunan kita. Dan dengan tujuan untuk kebersatuan kita. Kita bersatu di dalam Tuhan. Bersatu demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang Tuhan harapkan ketika Dia meninggalkan murid-muridnya dan Dia naik ke sorga. Biarlah sapaan firman Tuhan ini menjadi suatu perenungan bagi kita. Betapa pentingnya berdoa. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Jika dalam tempo 5 menit kita tidak bernapas, apa yang terjadi? Pasti kita akan merasa sesak. Demikian jugalah halnya kehidupan kita. Ketika kita melupakan doa-doa kita kepada Tuhan, sesungguhnya iman kerohanian kita akan semakin menipis dan semakin kosong ketika hubungan komunikasi kita tidak lanjutkan dengan baik kepada Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang telah mengingatkan kami Bapa untuk bersatu di dalam kemuliaan nama Tuhan. Lewat situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Hadirnya virus COVID-19 yang membuat kami semakin khawatir. Disinilah Bapa Engkau menuntut kami untuk sungguh-sungguh berdoa. Mendoakan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Supaya virus COVID-19 boleh menjauh di tengah-tengah muka bumi ini Bapa. Supaya kami Tuhan boleh kembali datang ke gereja kami masing-masing. Untuk memuliakan nama Tuhan. Jika ada dosa-dosa kami ya Bapa, umat-Mu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni Bapa. Supaya kami layak menerima berkat-berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa, yang kami sampaikan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 193 ayat 1 sampai 2. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai yang cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Yesus berkata, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji.
terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang senantiasa menolong memberkati kamu sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.